Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rita Haryati, mahasiswa STIM Muhammadiyah Bandung, Prodi Akuntansi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yuniati SEMAK yang telah mengizinkan saya memaparkan sedikit penjelasan tentang PPN dan PPNBM. Baik, untuk pengertian PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang maupun jasa dalam peredarannya dari produsen kepada konsumen. Subjek pajak PPN tersendiri adalah PKP atau pengusaha kena pajak, yaitu orang atau badan yang menghasilkan barang ataupun jasa yang kena pajak. Untuk tarif PPN itu sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu sebesar 10% dan untuk ekspor yaitu 0%, dengan rumus PPN yaitu DPP dikali tarif. Untuk objek pajak PPN itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, BKP atau barang kena pajak. Itu terdiri dari 3, barang kena pajak bergerak, barang kena pajak tidak bergerak, barang kena pajak tidak berwujud. Dan yang terakhir adalah jasa kena pajak. Dasar pengenaan pajak. Untuk dasar pengenaan pajak ini terdapat 4 poin. Yang pertama, harga jual. Harga jual akan menentukan besar pengenaan pajaknya. Yang kedua, nilai ekspor. Yang ketiga adalah nilai impor, dan yang keempat adalah nilai-nilai lainnya. Pengertian PPNBM. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan setiap pertambahan nilai barang mewah dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Golongan barang mewah itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua adalah dikonsumsi masyarakat tertentu. Jadi tidak semua masyarakat bisa mengkonsumsinya. Yang ketiga adalah dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat adalah dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Lalu untuk tarif PPNBM itu masih sama, diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Untuk tarif serendah-rendahnya adalah 10% dan setinggi-tingginya adalah 200%. Untuk rumus PPNBM masih sama, yaitu PPN sama dengan DPP atau dasar pengenaan pajak dikali tarif. Di sini saya ada 3 contoh soal PPN dan contoh soal PPNBM. Yang pertama ada contoh soal PPN. Pengusaha A menjual kertas hasil produksinya kepada pengusaha B sebagai bahan baku untuk melakukan proses produksi. Harga kertas yang dijual pengusaha A kepada pengusaha B yaitu 40 juta. Hitunglah dengan teliti besarnya PPN terutang yang harus dibayar pengusaha B. Yang merumuskan PPN adalah pengusaha B karena yang dikenakannya adalah pengusaha B. Jawabannya adalah kita memasukkan rumus yang tadi, PPN sama dengan DPP dikali tarif pajak. DPP-nya sendiri adalah harga dari total penjualan, yaitu 40 juta dikali 10% sama dengan 4 juta. Nah, itu adalah besaran PPN yang terutang bagi perusahaan B, yaitu 4 juta. Hal yang kedua adalah pengusaha B kemudian mengolah kertas yang telah dibelinya menjadi sebuah buku tulis sebanyak 10.000 buah. Buku tulis tersebut kemudian dijual dengan harga 5.000 per piece. Hitunglah berapa besarnya PPN kurang bayar yang harus dibayar oleh pengusaha B. Nah, untuk menghitung pajak kurang bayar, yang pertama kita menghitung PPN keluaran, yaitu dengan memasukkan rumus DPP kali tarif. Nah, DPP di sini adalah harga jual per barang dikali jumlah unit, lalu dikali dengan tarif yang 10%. Nah, harga jual per barang tadi kan 5.000 lalu dikali dengan 10.000 dan dikali 10%. Hasilnya adalah 5 juta. Jadi untuk PPN keluarannya sendiri yaitu 5 juta dikurangi PPN masukan yang tadi yaitu 4 juta dan hasilnya pajak kurang bayar bagi perusahaan B yaitu 1 juta. Soal yang ketiga, PPNBM. PT G
adalah perusahaan penghasil motor gede menjual satu barang hasil produksinya yaitu yang bernilai 200 juta. Barang tersebut termasuk barang mewah dengan tarif PPNBM yaitu 40%. Hitunglah besarnya pajak yang terutang dengan teliti. Nah, di sini kita membahas mengenai PPNBM karena motor gede ini tidak semua orang bisa membelinya dan memilikinya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Nah, untuk menghitungnya, kita menghitung PPN dasar dulu. Dengan harga jual motor gede itu dikali 10%. 200 juta dikali 10% yaitu 20 juta. Lalu yang kedua kita menghitung PPNBM. Harga jual motor gede 200 juta dikali 40% yaitu 80 juta. Nah, jadi besar pajak yang terutang bagi pemilik motor adalah sebesar 100 juta. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.